Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Ya, Jadi Pak. pada siang hari ini Siang Pak. Bapak akan minta dari kalian untuk menyampaikan sedikit hasil hal yang pernah Bapak sampaikan tentang ekosistem, khususnya tentang interaksi pada lingkungan. Jadi interaksi komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Jadi nanti setiap anak harus bisa menyampaikan jawabannya sekitar 1 sampai 2 menit. Ya. Mungkin siapa yang bisa menyampaikan dulu, Bapak persilakan. Mungkin yang bisa duluan. Siapa? Nasihatul Husna mungkin bisa. Tentang interaksi komponen biotik dan abiotik kemarin yang pernah Bapak sampaikan bisa dituangkan di sini secara lisan. Jawabannya. Untuk suaranya dimatikan, suara denging, apa suara denging itu ya? Nah, dimatikan aja. Mungkin Saras atau Novita atau Nafila, Nafiatul yang mau menyampaikan presentasinya. Saras mungkin. Kenapa, Pak? Yang ekosistem. Untuk videonya bisa dinyalakan, videonya enggak apa-apa. Ini dikurangi suara dengingnya. Suara dengingnya dikurangi. Biar enggak feedback. Ini suara dengingnya siapa ini? Gini, Pak. Suara dengingnya matikan. Nafila mungkin? Nafiatul. Ini kan kopi pertanyaan juga. Ya, yang pertanyaan kemarin kamu sampaikan intinya interaksi dalam ekosistem itu apa saja yang kemarin itu? Kan ada 4 kemarin itu kan? Ada 4 apa ada 3? Ayo. Interaksi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Biotik, Pak. Ya, silakan aja. Yang kemarin itu yang Bapak kasih pertanyaan tentang interaksi komponen biotik dan abiotik. Kan ada apa itu? Kemarin ada 3 kita bahas. soal, Pak. Iya. Intinya seperti itu. Ambil satu saja, komponen biotik dan abiotik. Apa saja? Ada apa kemarin? Ada apa dan ada apa? Dan kan ada contohnya kemarin kan? Mungkin seperti itu. Mungkin kamu jelaskan sekarang bisa. Siapa yang bisa menjelaskan duluan? Jadi saya kasih nilai duluan. Mungkin Saras duluan. Ini yang tentang biotik sama abiotik, Pak. Ya, Gak boleh tentang apa nggak itu? boleh itu aja. Jadi yang Bapak kasih soal kemarin itu aja dulu. Itu aja, Itu, nggak usah melebar. Jadi fokus pada hari ini fokusnya yaitu interaksi komponen biotik dan abiotik. Yaitu Salvina mungkin bisa. Ayo Salvina atau Adinda yang mulai. Adinda mungkin? Apa, Bapak? Silakan kalau mau mulai. Faktor biotik dan abiotik interaksinya yang pernah Bapak kasih pertanyaan.
Pada ayo. Yang kemarin kalau kita bahas ada mutualisme, ada komensalisme, itu sajalah. Ada parasitisme kan gitu, ada amensalisme. Ayo mungkin ada yang bisa menyampaikan dulu sekitar 1 menit 2 menit. Mak kabiosis kasih apa nih kau? Oh ya. Simbiosis. Iya. Biru. Yang simbiosis dan mutualisme. Itu suaranya siapa ya? Tukang. Kok ada tukang ya? Ayo, Norkolifa. Gimana Joy? Tidak sih. Norkolifa. Apa ya? Meeting apa? Ayo langsung yang bisa langsung ngomong. Pelajaran Langsung menyampaikan hasilnya. Yang hasilnya yang pernah ditulis. Jelasin apa ini, Pak? Jelasin yang kemarin yang soal Bapak kasih. Khususnya tentang interaksi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Kan ada apa itu kemarin? Ada simbiosis, mutualisme, itu aja. Mutualisme, Kompetisi, komensalisme, ya termasuk kompetisi. Lah itu. Predasi. Ya, predasi. Itu yang berapa, Pak? Simbiosis. Yang kemarin itu yang Jangan. tentang ekosistem. Ekosistem. Terus lu ngejelasin. Yang kemarin yang pernah kamu kumpulkan soalnya. Ayo. Saya lemot berada. Ini kamera jawab benar juga. Iya, kan sudah kasih soal sama Bapak. Sikapan hari itu. Atau saya ingatkan lagi, weh. Sudah, siapa yang bisa jawab? Atau saya ingatkan lagi. Halo, enggak bisa. Jangan cakap. Enggak boleh nyanyi. Coba perhatikan. Halo. Coba perhatikan dulu. Coba diam dulu. Coba diam, yang lain akan saya kasih soal lagi. Saya ingatkan lagi. Jelaskan dan berikan contoh. Interaksi komponen biotik dan abiotik. Di situ aja soalnya. Silakan yang mau jawab. Jangan cakap. Ayo yang lain enggak usah ngomong. Salah satu saja. Ulangi lagi ya soalnya ya. Biar tidak lupa. Kemarin kan sudah ditulis. Jelaskan dan berikan contohnya interaksi antara komponen biotik pada makhluk hidup atau pada ekosistem. Jelas Pohon, Pak. Bapak apa namanya itu? Hanya putus-putus, Pak. Ya enggak apa-apa. Bapak dengar kok jelas di sini. Mungkin di situ sinyalnya mungkin di situ. Pak. Kenapa? Bapak ulang lagi, Bapak, soalnya, Bapak. Jelaskan dan berikan contoh interaksi komponen biotik dalam ekosistem. Sudah, saya kasih pancingan aja ya, satu jawaban misalnya. Yang simbiosis kemarin lah. Ada simbiosis kan? Nah, teruskan itu simbiosis apa saja. Ya sudah, silakan yang bisa. Mungkin Rida. Ya, Pak. Simbiosis ada 4. Ya, siapa ini Rida kan? Rida. Belum, ya, Pak. Fitri atau Rida ya? Ya, silakan dimulai. Andre kok, Pak. Andre. Ya, Andre sudah. Ayo langsung Andre. Simbiosis dibedakan menjadi 4. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, Ya. simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme. Ya.
Apa itu simbiosis mutualisme? Bapak Rida. Ya, tunggu sebentar. Atau Rida langsung jawab simbiosis mutualisme apa? Saya, Pak. Kasera, Pak. Andre, halo Andre. Pak, kan Pak, aku bukan, Pak. Atau Rida, sudah lanjut ke Rida. Putus-putus sinyalnya ya. Nah, ini. Kamila. Halo, jangan menyanyi, jangan menyanyi. Kau lagi, Pak. Ya kalau jelas ayo langsung. Simbiosis mutualisme. Pak. Ayo. Terjadi dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Ya. Mungkin contohnya apa? Interaksi antar lebah dengan bunga. Interaksi antar lebah dan bunga. Mengapa kok dikatakan Tarik, Pak. mutualisme lebahnya? Pak, Mengapa bunga kok lebah mengambil sari bunga. lebah mengambil sari bunga untuk apa? Untuk Mengambil sari bunga, Pak, untuk tanah. untuk apa? Penyernaan, Pak. Mata iya ban ngakan ban. Halo? Makan, Ban. Jangan rame, jangan rame, jangan rame. Cuma anak aja Halo, kapin. halo, jangan yang lain jangan ngomong kalau ada temannya yang jawab ya. Karas, Pak. Ya sudah, ayo. Jamila. Bapak Rida, Bapak. Ya Rida, ayo. Saya mau. Ya Saras. Saya jelaskan, Mbak. Yuk, Bu Andri Lestari, Pak. sudah. Sudah. Nah. Andri Lestari, Pak. Ya, Andre sudah, Andre. Selanjutnya Rida. Iya. Selanjutnya Rida. Selanjutnya Rida. Halo, itu suara apa ya? Suara apa? Ada suara apa ya? Matikan. Suara apa itu? Ini lagi. Matikan. Nah, sudah, ayo. Rida. Mungkin Rida atau Saras. Sekarang yang perempuan. Rida kan nih, Bapak. Matikan suara apa itu? Matikan suara apa itu? Matikan. Siapa itu? Ayo Rida, ayo Rida kelihatan dah. Saya benih presenter COD suaranya karena. Coba matikan semua. Ngerti. Aduh. Ya enggak enger. Ada lagi. Matikan. Halo. Matikan semua kecuali satu orang yang saya tunjuk. Atau kecilkan. Ayo Rida. Rida mungkin. Tidak akan soal yang tadi kan ya, Bapak? Ya, sekarang ke komensalisme. Bapak. Komensalisme. Saya, Pak. Ya, yuk. Kok saya, Bapak? Ayo silakan. Aduh. Tidak ya, Bapak? Ya. Simbiosis komensalisme. Ya. Contohnya anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini.
Rida tidak dinyalakan videonya ya? Enggak, Bapak. Oh, nyalakan. Rida. Itu apa? Boleh ulang. Gila, Bapak. Mana? Jerawatnya kelihatan, Rida? Bapak. Nah, itu ayo ngomong ayo. Udah, ayo ngomong. Ulang ya, Bapak. Ya, ayo ulang. Simbiosis Agak ke atas. Simbiosis komensalisme. Contohnya, anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Ya. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Ya, agak ke atas biar kelihatan wajahnya. Mana, Bapak? Ya, enggak apa-apa. Nah, sekarang selanjutnya mungkin ada yang bisa jawab. Selanjutnya. Sudah. Salvina, Pak. Ya, Bapak. Salvina langsung, Salvina. Nah, Pak, simbiosis parasitisme. Ya, parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis Salvina, atau interaksi videonya dinyalakan. dari Salvina, iya ini saya ngomong, Bapak. videonya dinyalakan videonya. Videonya Nah, Ras. ini dah. Oh, itu jadi satu ya, Sarah sama Adalah Rida. Di sampingnya ya. Rida sama Salvina di sampingnya. Kenapa, Bapak? Rida sama Salvina di sampingnya, jadi satu rumah. enggak, Bapak. Oh, enggak. Ayo. Enggak, Bapak. Beda. Ya. Ayo. Ngomong. Salvina, saya ya, Pak. Ya, Salvina. Simbiosis parasitisme adalah interaksi dari komponen biotik dan abiotik yang salah satunya merasa dirugikan dan salah satunya merasa diuntungkan. Contohnya manusia dengan cacing pita. Ya. Cacing pita Agak berapa? berapa? Bertempat di perut manusia atau tubuh manusia, lalu dia memakan sisa-sisa Iya, betul. memakan makanan dari manusia, lalu manusia akibatnya adalah manusia dapat terkena penyakit dari cacing pita itu. Ya. Elvia, Pak. Ya, sudah cukup, bagus sudah dari Salvina. Ya, Via. Ayo Via, sekarang ke parasit. Komensalisme. Parasit. Kenapa, Pak? Apa kamu mau jawab tentang apa? Parasit ya. Jadi silakan. Komensalisme. Kenapa? Komen. Simbiosis amensalisme. Oh, amensalisme ya. Amensalisme. Simbiosis terjadi pada dua organisme berbeda spesies yang saling berinteraksi. Ya. Satu spesies dirugikan sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sebagai contoh rumput Spesies. yang tumbuh berdampingan dengan tanaman budidaya. Ya. Ada contohnya? Ya, contohnya rumput teki, Pak. Ya. Terus mungkin ada yang lain selain rumput? Ya, jelaskan, Via. Kenapa kok bisa dijadikan parasit rumput teki? Kenapa? Ada apanya? Rumput teki ada apanya? Kok bisa menjadi parasit? Mungkin yang lain bisa jawab, tidak apa-apa. Kenapa rumput teki? Akarnya mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Akarnya mengganggu? Selain akar, mungkin ada jawaban yang lebih pas bahwa rumput teki itu sangat mengganggu. Rumput teki mengeluarkan zat apa namanya? Tidak, Pak. Alilopati. Apa sudah tahu tentang alilopati? Bahwa rumput teki, kemudian pada cemara, itu daun-daunnya mengeluarkan zat namanya zat alilopati.
Sehingga kalau kena zat itu sekitar dari cemara atau rumput gigi akan bisa terhambat pertumbuhannya. Mungkin tinggal satu yang cowok. Yang cewek sudah cukup, tinggal yang cowok. Setelah itu akan saya kasih materi lanjutannya tentang jaring-jaring dan rantai makanan. Iya tambah. Kelihatan. Ya tunggu sebentar ya, akan saya share. Navia. Sekarang saya share tentang materi selanjutnya, yaitu tentang jaring-jaring dan rantai makanan. Tunggu sebentar ya, sambil saya share. Jaring-jaring. Lanjutannya. Jaring. Ini catat ya. Ulang. Ya, kita buka dulu tentang rantai makanan. Jadi suaranya apa? Matikan suaranya. Ah, Matikan suaranya. oh, mana satu anu yo. Masih teh apa jauh lah. Pak jauh, suara yang lain Pak jauh. Suara yang lain agak dijauhkan. Oh, jangan deketin. Feedback, mengalami feedback. Ayo, silakan. Yang pertama kita. Feedback. Pak lah siaran TikTok. Matikan itu. Radio. Bentar ya, Bapak upload. Aku dapat kamu nih. Gimana ya? Gimana ya tuh? Loadingnya lama. Berapa nih Kak? Ya tunggu, ini masih loading. Nah, yang nggak bodoh anu ya? Nggak bisa kilo. Bisa ki. Bu.
Diki, caranya gini, nanti kita akan kasih soal. Dan silakan menggambar. Harus kira-kira apa yang dimaksud oleh kita. Oke? Saya bikin. Jadi tadi Dustin. Ya, sambil nunggu, mungkin ada beberapa pertanyaan tadi yang masih belum jelas, sambil nunggu tentang materi rantai makanan dan jaring-jaring ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Bedanya komensalisme sama amensalisme itu apa, Pak? Kalau komen, berarti kan ada sesuatu hubungan makhluk hidup satu dan makhluk hidup satunya, itu satunya tidak untung, satunya juga tidak merasa dirugikan. Jadi komensalisme seperti itu. Kalau amensalisme itu ada satu makhluk hidup yang bisa menyebabkan menghambat interaksi atau pertumbuhan pada lingkungan sekitarnya kalau pada tumbuhan. Karena amensalisme itu biasanya rata-rata mengeluarkan zat racun kalau pada tumbuhan. Sehingga zat racun itu akan bisa menghambat pertumbuhannya. Itu kalau amensalisme. Kalau pada cemara namanya alelopati ya. Kalau pada cemara namanya alelopati. Nah, Pak. Kalau pada cemara itu namanya zatnya alelopati. Jadi makanya rata-rata di bawah pohon cemara itu tidak ada tanaman. Kenapa? Kalau tumbuh tanaman di bawah cemara itu biasanya akan terhambat pertumbuhannya atau bisa mati. Ya, mungkin ini akan saya sampaikan lanjutannya tentang Aleon apa, Pak? Kenapa? Si cemara, Pak. Aleon apa, Pak? Alelopati. Oh, mungkin alelop. Ya, alelopati. Ya. Coba perhatikan ini ya, saya atau Bapak menyampaikan tentang slide tentang rencana tentang rantai. Coba perhatikan, kelihatan kan ya? Lihat materinya. Lihat kan? Perhatikan. Iya, Bapak lihat. Kelihatan ya? Lihat semuanya di layar. Instrumen tumbuhan Ya. Ini adalah satu contoh satu rantai ya. Ya. Bahwa perhatikan enggak usah ngomong ibu. Ya, ini produsen. Jadi produsen ini adalah rata-rata pada ekosistem itu adalah tumbuhan. Jadi tropik yang paling banyak yaitu produsen. Produsen dapat energi dari sinar matahari dengan cara fotosintesis. Nah, dari produsen ini karena ini dikatakan produsen, maka rata-rata dia itu akan mengalirkan energi. Yang pertama kali adalah yang mendapatkan dari energi tumbuhan hijau ini adalah konsumen pertama, yaitu herbivore.
Di sini Bapak menyontohkan adalah Ya. serangga pemakan tumbuhan. Dua. Serangga ya, pemakan tumbuhan. Kemudian dari serangga ini selanjutnya akan dimakan oleh konsumen kedua. Nah, konsumen kedua ini Bapak contohkan burung. Ya. Kemudian selanjutnya burung akan dimakan oleh ular yang disebut sebagai konsumen ketiga. Kemudian ular biasanya dimakan oleh namanya burung elang. Bisa burung elang, bisa burung hantu, atau burung-burung pemakan daging. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsumen keempat ini adalah diuraikan oleh dinamakan pengurai. Pengurai di sini adalah bakteri dan jamur. Biasanya sebelum diuraikan oleh bakteri dan jamur, konsumen keempat ini, kalau saya contohkan burung ini, ketika dia mati, proses selanjutnya yaitu dia akan menjadi bangkai. Nah, bangkainya nanti ini akan diuraikan menjadi molekul-molekul yang kecil oleh namanya detritivore. Detritivore ini contohnya, apa contohnya? Contoh dari detritivore bisa cacing, bisa ya, itu salah satu pengurai yang ada di tanah. Kemudian setelah menjadi komponen-komponen kecil dan halus, kemudian akan diuraikan lagi menjadi halus lagi oleh bakteri dan jamur. Nah, ini adalah satu tingkatan tropik sebenarnya. Jadi peristiwa makan dari makan dalam satu arah itu dikatakan namanya rantai makanan. Saya kira materi ini tidak asing lagi, karena materi ini kalian pernah pelajari di SMP ya. Jadi materi ini. Ya Pak, itu di SMP sudah Pak. Ya, ini materi SD pernah, apalagi SD. Orang ngebahas ras. Hanya saja kalian harus bisa membedakan apa itu produsen, konsumen pertama contohnya apa, kemudian konsumen kedua contohnya apa, konsumen ketiga contohnya apa, konsumen keempat apa, sebelum ke pengurai atau ada istilahnya detritivore, ya detritivore, kemudian ke decomposer. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ini contoh saja. Jadi padi dimakan oleh tikus, padi dimakan oleh belalang, padi dimakan oleh ulat, ulat, kemudian dengan belalang dimakan oleh namanya burung, belalang bisa dimakan oleh katak. Nah, tikus bisa dimakan oleh ular. Nah, ular bisa dimakan oleh elang, tikus langsung bisa dimakan oleh elang, burung dimakan oleh bangkai, elang, katak juga dimakan oleh elang. Dari rantai ini mungkin tadi barusan ada berapa, dari jaring-jaring barusan ada berapa rantai? Kalau dihitung ini 1, 2, 1, 2, 7 Pak. 3, 4, 5, 6. 5. Ada 7 ya? Ada 7 ya? Sekitar 7 ya? Pak. Ya, 7. Ya, ada 7. Siapa yang jawab barusan? Andri ya? Ya. Pak. Betul 7 ya. Bisa dilengkapi nanti ya. Ya. Jadi kumpulan rantai makanan itu adalah jaring-jaring makanan. Beri dekat ni sekali, Pak. Ya. Ya. Kemudian ini Bapak contohkan jaring-jaring makanan yang ada di hutan iklim sedang. Ini ada berbagai macam jenis hewan, mulai dari anjing hutan, burung elang, ular, katak, kemudian serangga herbivore, burung, kemudian mencit, ini sejenis tikus, kemudian kelinci, kemudian ada burung pemakan biji dan sebagainya. Nah, intinya kamu sudah paham bahwa
jaring-jaring itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Makanan. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan yang terakhir. Apakah jaring-jaring makanan yang ada di hutan ini akan selamanya seperti ini? Tidak. 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 Kalau tidak, Kenapa? Tidak. kalau tidak, Produsen Pak. musnah. mungkin ada yang bisa jawab. Jamila. Bapak itu produsen apakah harus selalu tumbuhan ya, Pak? Karena mengalami kepunahan, Pak. Produsen pasti tumbuhan. Rata-rata pasti tumbuhan. Tidak, karena Produsen itu apakah harus selalu tumbuhan? Iya, harus tumbuhan. Rata-rata tumbuhan. Semuanya tumbuhan karena produsen. Jadi. Tapi Pak itu di buku kan ada itu Yang di hutan yang kan produsennya Pak. berapa triliun Kenapa? dari hancuran Penembangan kura, Pak. Kenapa? itu yang lagi Kenapa? di Detrius Detrivor apa? produsennya. Produsennya apa? Detrius itu Pak, hancuran jaringan makhluk hidup. Oh ya, Detrius itu kan contohnya cacing gitu kan. Kemudian rayap itu Detrius, Detrivor. Sebelum dimakan oleh pengurai, bakteri dan jamur itu. Tapi awalnya tetap tumbuhan ya Pak? Oh ya, produsen itu pasti tumbuhan. Ya, produsen pasti tumbuhan. Produsen pasti tumbuhan. Mungkin sebelum berakhir ada satu lagi pertanyaan. Oh ya, yang Bapak tadi tanyakan tadi, apakah selamanya seperti ini? Tidak kan ya? Bahwa rantai-rantai makanan atau jaring-jaring makanan tidak akan selama seperti ini. Mengapa? Karena apa? Mereka saling berkompetisi. Karena karena nanti ada yang punah. yang memusnahkan, Pak. Ya, betul. Mengalami peningkatan atau penurunan, maka akan berpengaruh dengan tingkatan yang lebih tinggi atau yang lebih rendahnya. Ya, betul. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang nanti akan punah, dimusnahkan karena kalah dalam kompetisi. Karena ada beberapa makhluk hidup itu mati karena kalah dalam kompetisi mendapatkan makanan, maka perubahan dalam rantai, perubahan dalam jaring-jaring makanan akan terjadi. Karena siklus dalam rantai makanan terputus, ada beberapa makhluk hidup yang mati atau punah. Mungkin 3 menit lagi Bapak akhiri, atau 2 menit. Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran dari awal sampai pembelajaran terakhir ini. Kesimpulan. Kesimpulannya mungkin kesimpulan apa? Yang bisa menyimpulkan? Sebelum Bapak tutup. Loh, ini gampang kok. Kesimpulannya mulai pertama pembelajaran tadi sampai terakhir. Intinya ekosistem. Tadi kita bahas tentang interaksi. Harus selalu dijaga, Pak. Apanya yang dijaga? Ya, kalau tidak bisa Bapak simpulkan bahwa dalam ekosistem itu ada interaksi yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Ada beberapa macam interaksi tadi, ada mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Sedangkan untuk di ekosistem itu selalu terjadi namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Kemudian bentuk dari jaring-jaring makanan tidak akan selamanya konstan. Karena apa? Ada perubahan populasi yang terjadi pada makhluk hidup karena ada perubahan dalam kompetisi untuk mendapatkan makanan. Jadi tidak selamanya komposisi makhluk hidup dalam ekosistem itu akan stabil. Karena apa? Karena kalau ada perubahan dalam ekosistem itu biasanya dalam hal perebutan makanan. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan dan pertemuan kali ini untuk tugas akhir hari ini. Semoga kalian tetap sehat dalam menjalankan puasa dan semoga tetap bisa menjalankan puasa sampai berbuka. Terima kasih. Mungkin gitu aja. Terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.